Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvinesa Justisinanda dari kelompok 6. Saya bersama teman-teman akan mempresentasikan review Jurnal Pendidikan Agama Islam sebagai Way of Life. Jurnal Islam sebagai Way of Life, 31 halaman, tahun 1999, penulis Saiful Amin MPD, reviewer Nuril Bernika Denera, Alvinesa Justisinanda, Ranika Nur Oktapiani, dan Lailatus Sifa, tanggal 29 Oktober 2020. Abstrak. Di zaman sekarang ini, masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Beberapa kalangan bahkan mencurigai Islam sebagai faktor penghambat pembangunan. Pandangan ini berasal dari sebagian pemikir Barat, juga diamini oleh sebagian Muslim. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa itu timbul karena adanya kesalahpahaman terhadap Islam. Mereka beranggapan bahwa Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja, padahal Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencangkup seluruh aspek kehidupan. Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang Islam bukan hanya agama dalam pengertian yang biasa, yang membatasi masalahnya hanya pada hal pribadi saja, tetapi ia merupakan pandangan hidup yang lengkap, yang melingkupi seluruh aspek eksistensi kehidupan manusia. Pendahuluan, penulis menjelaskan bahwa sumber ajaran Islam ialah Al-Quran dan hadis yang diperkaya oleh tafsir dan takwil. Para ulama telah menunjukkan secara jelas dan tinggi berbagai masalah yang ditemukan dalam masalah pemahaman cara hidup. Penulis juga menjelaskan bahwa Islam merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah, dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Penulis juga menjelaskan tentang tujuan dan maksud dari segala yang Allah berikan pada makhluknya akan bermanfaat dari sisi manapun. Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang karakteristik dan sifat khas ajaran Islam yang mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus mewarnai sikap dan aktivitas pemeluknya. Islam sebagai pengetahuan rasional dan empiris dalam pemahaman cara hidup. Islam memandang manusia sebagai tubuh, pikiran, dan hati, dan hanya ajaran Islam yang telah menuntun manusia untuk menjadi manusia seutuhnya. Pembahasan A. Pengertian Islam secara etimologis. Menurut Fazlur Rahman, kata Islam dan Muslim selalu digunakan oleh Al-Quran, kadang dalam makna harfiahnya, yakni menyerah atau orang yang menyerahkan dirinya kepada hukum Tuhan. Kadang juga dalam makna sebagai nama diri untuk pesan keagamaan yang dikumandangkan oleh Al-Quran dan bagi komunitas yang menerimanya. Selanjutnya, Rahman menjelaskan bahwa ada dua hal penting untuk disimak sehubungan dengan istilah Islam. Pertama, bahwa Islam integral dengan iman, penyerahan kepada Tuhan dalam karakteristiknya yang hakiki, adalah mustahil tanpa iman. Bahkan kedua kata ini pada dasarnya adalah sama dan telah digunakan secara ekuivalen dalam banyak bagian Al-Quran. Kedua, Islam merupakan pengejawatahan lahiriah, konkret, dan terorganisasi dari iman melalui suatu komunitas normatif. Secara terminologis, beberapa ulama dan pemikir Islam ialah Syekh Mahmud Shaltut. Pengertian Islam sebagai agama yang disyariatkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW untuk disampaikan dan diajarkan kepada seluruh manusia. Harun Nasution memberikan pengertian Islam sebagai agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sementara Maulana Muhammad Ali mengatakan bahwa Islam agama perdamaian, di mana dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Tuhan dan kesatuan atau persaudaraan untuk manusia menjadi bukti nyata bahwa Islam selaras benar dengan namanya. Majelis Tarjim Muhammadiyah adalah putusannya memberikan pengertian agama Islam sebagai apa yang telah disyariatkan Allah dengan perantaraan para rasulnya berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat mereka. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan termuat dalam sunnah sahihah berupa perintah, larangan, dan petunjuk untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat mereka. Di kalangan masyarakat Barat, Islam sering diidentikan dengan istilah Muhammadanis dan Muhammadan. Peristilah ini merupakan bentuk analog dengan nama agama di luar Islam yang pada umumnya disandarkan
pada nama pendirinya. Di Persia, umumnya ada agama Zoroaster. Agama ini disandarkan pada pendirinya Zarathustra. Selanjutnya, terdapat agama Buddha yang dinisbahkan kepada tokoh pendirinya Siddhartha Gautama Buddha. Demikian pula agama Yahudi yang disandarkan pada orang-orang Yahudi asal lama dari negara Juda atau Judea atau Yahudi. Juga agama Kristen yang dinisbahkan kepada Yesus Kristus. Penyebutan Muhammadanisme atau Muhammadan untuk agama Islam bukan saja tidak tepat, tetapi secara prinsip salah. Tafsir Bi'ar-Ra'yi atau penalaran. Dalam tafsir ini dikenal ada 4 corak metode. 1. Metode tahlili. Di sini Al-Quran ditafsirkan dari segala segi kosakata, asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, munasabat al-ayat wa aswar atau keterkaitan atau hubungan antara ayat dan antar surat dan lain-lain dengan memperhatikan runtutan ayatnya sebagaimana dalam mushaf. 2. Metode ijmali. 3. Metode mukaron atau perbandingan. 4. Metode maudhu'i atau tematik. Di sini ayat-ayat dari berbagai surat yang berkaitan dengan persoalan atau topik tertentu dihimpun, kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan ayat yang utuh. Sedangkan corak penafsirannya dikenal pada banyak sekali. Di antaranya adalah 1. Corak sastra bahasa. Tafsir ini lebih menekankan pada keistimewaan dan kedalaman arti kandungan Al-Quran dalam bidang kesusasteraan dan kebahasaan. 2. Corak filsafat dan teologi. Sebagai akibat dari terjemahan kitab-kitab filsafat dan masuknya penganut agama lain. 3. Corak penafsiran ilmiah. 4. Corak fikih atau hukum. 5. Corak tasawuf atau mistisme Islam. 6. Corak sastra budaya kemasyarakatan. Masyarakatan lebih menekankan pada petunjuk-petunjuk ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, serta untuk menanggulanginya berdasarkan petunjuk-petunjuk itu dengan bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar. Hadis ini menunjukkan bahwa di samping Al-Quran, Nabi juga mendapatkan wahyu non-Al-Quran. Perbedaan kedua wahyu tersebut sebagai berikut. 1. Al-Quran secara legal dari Allah, baik teks maupun isinya. Sedangkan As-Sunnah, teks dari Rasul dan isinya dari Allah. Al-Quran merupakan mukjizat isi maupun teksnya. Diperintahkan untuk membacanya sebagai ibadah. Hukum fikihnya sunnah. Sedangkan As-Sunnah bukanlah mukjizat dan tidak disunahkan untuk dibaca sebagaimana Al-Quran. Karakteristik ajaran Islam. Prinsip dasar Islam. Upaya menjadikan Islam sebagai way of life. Dalam bukunya Wawasan Al-Quran, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Islam mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus mewarnai sikap dan aktivitas pemeluknya. Puncak dari prinsip itu adalah tauhid. Di sekelilingnya beredar unit-unit bagaikan planet-planet tata surya yang beredar di sekeliling matahari yang tidak dapat melepaskan diri dari orbitnya. Unit-unit tersebut antara lain kesatuan alam semesta, dalam arti Allah menciptakannya dalam keadaan amat serasi, seimbang, dan berada di bawah pengaturan dan pengendalian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hukum-hukum yang ditetapkannya. Kesatuan kehidupan bagi manusia ini berarti bahwa kehidupan dunianya menyatu dengan kehidupan ukhrawinya. Sukses atau kegagalan ditentukan oleh amal duniawinya. Kesatuan ilmu, tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu, agama, dan ilmu umum, karena semua bersumber dari satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan iman dan rasio, karena masing-masing dibutuhkan dan masing-masing mempunyai wilayahnya sehingga harus saling melengkapi. Kesatuan agama yang dibawa oleh para
Nabi kesemuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah, syariah, dan akhlak tetap sama dari zaman dahulu sampai sekarang. Kesatuan kepribadian manusia, mereka semua diciptakan dari tanah dan ruh ilahi. Kesatuan individu dan masyarakat, masing-masing harus saling menunjang sifat khas ajaran Islam. Senada dengan uraian di atas, Quraisy Ahmad 62 menegaskan ada beberapa sifat khas ajaran Islam, diantaranya ialah A. Kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis amalia. B. Kesatuan antara materi dan rohani. C. Sebuah jalan atau cara hidup, way of life, yang lengkap. D. Keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. E. Universalitas dan humanitas. Pesan Islam disampaikan untuk seluruh umat manusia. Allah dalam pengertian Islam adalah Tuhan bagi seluruh alam. Lihat Quran surat 1 ayat 1. Dan Rasulullah SAW diutus bagi seluruh umat manusia. Lihat Quran surat 7 ayat 158. Dan Quran surat 21 ayat 107. Dalam Islam seluruh manusia sama derajatnya. Apapun warna kulit, bahasa, ras, atau nasionalisnya, semuanya di hadapan Allah semua kecuali takwanya. Kesimpulan, seorang muslim dapat menjadikan Islam sebagai way of life, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis, bersifat dinamis dan progresif, mengikuti perkembangan positif masyarakatnya. Dan karena itu pula Islam memperkenalkan dirinya sebagai agama yang universal, agama yang selalu sesuai kapan dan dimanapun juga. Perbandingan dengan jurnal Babak Firdaus. Setelah membaca materi di atas, dapat dibandingkan antara jurnal milik Babak dosen dan milik kelompok 6, yaitu 1. Dalam jurnal yang diberikan dosen berisi informasi tentang keislaman, ajaran Islam, dan Al-Quran saja. Dalam jurnal Babak dosen juga menjelaskan pengertian Islam secara lebih luas. Yang kedua, sedangkan jurnal kelompok 6 berisi ijtihad, Al-Quran, As-Sunnah, dan hadis, serta karakteristik dan sifat khas ajaran Islam. Jurnal kelompok 6 hanya menjelaskan pengertian Islam secara etimologi dan terminologi, namun secara keseluruhan meluas. Demikian review ini kami buat untuk memenuhi tugas kuliah pendidikan agama Islam. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata atau ayat, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga kalian bisa memaklumi karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.